Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, Tabi pun. Iya pun. Sekarang saya bersama narasumber Tripod 68, informatif, edukatif, inspiratif, yaitu Abah Zainal Ma'arif selaku pengasuh pondok pesantren sekaligus pemilik yayasan Al-Falah Husada. Penasaran? Pantengin terus Tripod 68. Informatif, edukatif, inspiratif. Terima kasih Abah. Sama-sama. Gimana kabarnya Abah? Alhamdulillah, kabarnya bagus, sehat. Alhamdulillah. Semoga semua yang menonton ini dalam keadaan sehat juga. Amin. Amin. Ya Abah, kalau saya lihat ini kan Abah ini bukan asli dari kampung sini Bah. Iya. Pindahan kalau nggak salah dari Lampung Tengah. Bah. Lampung Tengah, Lampung Tengah. Gimana sih Bah kronologinya kok bisa Abah ini bisa sampai di sini? Mohon. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali diberi kesempatan untuk ya ngobrol-ngobrol santai lah. Iya, Ya, ngobrol santai. Jadi kalau berbicara kronologinya, saya bisa nyampe ke Pak Tanjung Surupa, Papan Ratu ini, ya sejarahnya panjang. Sejarahnya panjang karena dahulu ketika saya masih muda, saya setiap hari itu merasa ada kekurangan, ada sesuatu yang saya ini belum bisa mengalami kepuasan dalam kehidupan sehari-hari saya. Dalam artian apa itu Bah? Termasuk apa dari segi apa spiritual, apa pendidikannya atau apa itu? Yang jelas dalam segi pendidikan. Karena saya di lingkungan sebuah kampung yang kampung itu sudah menurut saya sudah tertata rapi, kondusif lah, kehidupan sehari-harinya sudah kondusif, baik dari sosialnya, baik dari khususnya keagamaannya itu sudah kondusif. Dan juga generasi-generasi yang seusia saya dan di atas saya itu banyak sekali yang background latar belakangnya itu baik pendidikan formal maupun non formalnya, khususnya latar belakang pondok pesantrennya itu ya masih di atas saya lah, itu banyak. Dari situlah saya ini merasa hari-hari saya ini saya merasa ada kekurang puasan dengan sesuatu yang sedikit saya punya. Nah, itu awalnya seperti itu. Berarti di lingkungan kampung Abah itu dulu itu berarti secara pendidikan itu sudah bagus itu Bah ya? Bagus. Kalau di sana itu di kampung saya ada sebuah pondok pesantren ya, pondok pesantren yang hari ini salah satu pondok ya tertua dan juga terbesar di Lampung Tengah. Nah, dari keberadaan pondok pesantren itu luar biasa, artinya membawa masyarakat yang ada di sekitarnya ini bisa inspirasi lah, memberi pengaruh yang baik, yang luar biasa khususnya dalam pendidikan. Jadi kalaupun saya masih di situ, saya berada di kampung saya, jadi saya merasa ada sesuatu yang saya punya ini belum tersalurkan. Nah ini selalu hari-hari saya selalu yang seperti itu. Itu kalau bagian dari keresahan. Lalu bisa sampai sini nih, siapa sih Bah yang orang yang paling berpengaruh bisa bawa apa sampai sini gitu? Yang paling berpengaruh tetap guru ya kalau saya. Ya. Kalau yang paling berpengaruh tetap, karena ya ini memang unik, Tanjung Surupa ini unik. Tanjung Surupa ini unik bagi saya, sangat menarik ini. Ya. Karena sebelum saya kesini, ini ada beberapa tempat kampung daerah yang menurut saya ketika itu lebih maju Dibandingkan kampung Surupa gitu. Iya jauh, sangat jauh, lebih maju. Jadi ada perantara kawan, ketika dulu itu ada perantara kawan. Ya semuanya pasti ada perantara. Iya, ada perantaranya. Tetapi sebelum itu, saya sampaikan tadi, saya menemukan sesuatu yang saya ini merasa belum ada kepuasan dengan beberapa yang sedikit banyak saya punya lah masalah ilmu pengetahuan. Nah, ketika itu guru saya itu kiai saya lah itu sudah memberikan izin ke saya kalau saya ini boleh keluar dari kampung, boleh keluar dari pesantren saya yang. Nah, beberapa tempat itu sudah saya
saya survei lah, Iya. saya survei tempat. Dari beberapa tempat itu dahulu itu Tanjung Serupah ini kalau menurut saya, Iya. menurut saya ini yang Iya. paling ya urutannya paling bawah lah ini. Ini paling bawah lah ini dulu itu. Tapi saya heran dulu itu. Mengapa? Karena saya juga nggak bisa lepas dari spiritual keguruan. Ketika saya punya guru ya semuanya saya serahkan, yang punya hak prerogatif mengiyakan dengan niat dan tujuan saya tetap guru. Kalau guru saya bilang enggak, ya saya enggak. Guru saya bilang iya, walaupun ada beratnya, ya itu tetap saya jalan. Nah ini saya katakan Tanjung Serupah unik. Ini sangat menarik karena memang kalau dari beberapa tempat urutannya yang paling rendah, tetapi mengapa saya bisa sampai ke sini? Nah ini memang luar biasa. Justru dengan keunikan dan keanehan kampung Tanjung Serupah ini membuat rasa ketertarikan Abah ini tuh tempat ini tinggi sekali gitu. Nah inilah ini saya dulu itu ketika masih muda ya, masih belum keluarga, Ya. kemudian punya anak satu. Yang pertama saya ini orang tertutup, saya orang tertutup, kemudian fanatik saya, fanatik. Jadi dengan keberadaan saya di sini di Tanjung Serupah ini bisa membuka diri saya, bisa membuka pemikiran saya bahwa ternyata kita ini hidup di tengah-tengah sebuah lingkungan, di tengah-tengah sebuah masyarakat tanpa kita melihat keadaannya. Di situ banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah kebaikannya, kemudian di situ banyak sekali ilmu yang bisa kita gali untuk kedepannya, dan hikmah kebaikan dari keadaan yang ada ini, ya ini sangat berarti bagi satu keluarga saya, kemudian ya ini berarti bagi lingkungan kita. Nah ini saya ketemunya di situ. Padahal daerah-daerah lain yang saya kunjungi ya, kemudian yang dulu itu menurut saya itu lebih daripada Tanjung Serupah ini, ya lebih satu secara dilihat dari keramaian lebih ramai, kemudian ekonominya lebih maju, kemudian kalaupun berbicara dengan agama lebih mayoritas, sukunya ya mayoritas. Tetapi ternyata ya ini saya ketemunya di Tanjung Serupah seperti itu. Saya bisa terbuka, saya bisa membuka diri, kemudian saya bisa apa itu menghargai, apa itu kita kemudian menghormati, kemudian kita bisa merasa bahwa kita ini nggak cukup hanya sendiri. Nah, saya ketemunya semuanya di sini. Luar biasa sekali ya, Pak. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali. Oh iya, Pak, udah berapa lama sih tinggal di kampung Tanjung Serupah ini, Pak? Saya dahulu ketika awal masuk ke sini kan tahun 2007 Agustus ya, 7 Agustus. Ya agak panjang lah ceritanya, 11 bulan saya belum berada di sini, artinya belum di areal pesantren ini, belum saya masih tinggal ada rumah kosong dulu itu, ya, saya tempati itu ya 11 bulan. Tahun 2007, kemudian tahun 2008 pesantren ini diresmikan, pesantren ini berdiri sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana sih, Pak, dengan durasi waktu yang kalau saya hitung itu ini 2020 dari 2008 lah, Pak ya, sampai 2020 itu kan kisaran 12 tahun ya, Pak ya. Dengan durasi waktu yang segitu bisa membangun pondok sebesar ini kan luar biasa sekali, Pak ya. Secara pribadi saya nggak sembarang orang nggak bisa gitu kan ya, Pak. Gimana sih, Pak, Iya. caranya gitu loh? Ya ini saya ketemunya di situ. Saya ketemunya ketika berada di sini seiring dengan jalannya waktu. Saya ketemu bahwa segala sesuatu itu tidak cukup sendiri. Harus butuh orang lain itu. Harus butuh orang lain, dan kemudian tidak dengan sendirinya, tidak. Nah, saya temukan di Tanjung Serupah ini ada yang menjadi kebiasaan bersama. Ada sifat lingkungan kita ini kegotong royongannya ada. Walaupun ya ketika awal saya masuk ke sini itu belum seperti yang sekarang, iyalah kebersamaannya itu. Nah,
dengan keberadaan pondok pesantren ini dengan usia dari 2007, 2008 sampai 2020 kemudian menjadi yang seperti ini, saya yakin karena ini tidak jalan dengan sendirinya dan tidak cukup saya sendiri. Dan ini peran serta dari semua lingkungan yang ada. Banyak yang ikut andil di dalam banyak sekali. Dan ini jeripaya dari kawan-kawan semuanya, dari saudara-saudara semuanya, terlebih dari tiang lingkungan dari sekitar. Kalau bahasa saya itu proses tidak akan mengkhianati hasil, itulah. Oh iya. Jadi itu setelah membangun ini gitu banyak selama bertahun-tahun gitu, pasti kan ada yang namanya suka dukanya gitu. Iya. Apa sih suka dukanya membangun pondok pesantren di tengah kampung yang secara kultur sudah berbeda, banyak perbedaan. Secara ada beda, secara suku banyak berbeda, apalagi agama gitu Pak. Iya. Gimana? Justru ini menjadi pengalaman yang sangat berharga dan ilmu bagi saya sendiri ya. Iya. Karena ternyata perbedaan yang ada kalau kita berbicara luas kan negara kita, tapi kita nggak usah jauh-jauh, kita bicara yang ada di sekitar. Ini bisa membuka diri pribadi saya bahwa agama pun juga mengatur, agama pun juga menyebut bahwa perbedaan ini sudah menjadi kalau sunatullah, sudah menjadi kehendak. Nah, karena itu sudah kehendak Tuhan kita, kehendak pencipta kita dengan keberagaman yang seperti ini. Nah, ini dituntut kita sebagai manusia ini harus paham. Kalau tidak, maka akan terjadi intoleransi. Kita tidak bisa menghargai kepada yang lain, kita tidak bisa menghormati kepada yang lain hanya dikarenakan perbedaan. Padahal saya yakin semua agama mengatakan yang sama, bahwa perbedaan ini memang sudah takdir lah, ini sudah menjadi takdir. Kalau saya ini sudah menjadi sunnatul, kehendak Tuhan, kehendak Allah. Nah, itu harus kita terima. Tetapi kan banyak sekarang ini yang tidak bisa menerima dengan perbedaan, maka terjadi intoleransi, tidak saling menghormati. Nah, ini bahaya. Nah, ini penting bagi kita semua. Penting bagi kita semua yang ada di Tanjung Serupa lah, kita udahlah bicara Tanjung Serupa aja. Kita di Tanjung Serupa ini, keberadaan yang ada, perbedaan yang ada ini kita syukuri. Ini kita syukuri. Dan ini harus menjadi semangat kita bersama-sama. Bagaimana perbedaan yang ada ini sudah menjadi kehendak Sang Pencipta, maka kita harus mampu mengolahnya. Nah, ini saya baru bisa ketemunya di situ. Saya ketemunya ketika saya berada di kampung. Nah, dari situ saya juga saya ingat mengapa kok dulu secara spiritual seorang murid kepada seorang guru, beberapa tempat itu sudah tempat yang secara ekonomi jalan ramai mayoritas, tetapi ketika beberapa daerah itu saya sodorkan ke guru saya itu memilih Tanjung Serupa. Walaupun hati ini ketika itu agak berontak juga saya ini masa Tanjung Serupa ya. Kenapa ini gitu Pak ya? Wah, ini kok gini ya, kan hal seperti itu saya. Iya Pak. Di dalam hidup atau di dalam lingkungan yang heterogen itu banyak perbedaan, keberagaman. Bagaimana siapa itu menjaga toleransi itu biar benar-benar nyata, bisa dilaksanakan di kehidupan nyata kita di sini. Ya, jadi kalau saya itu berpegangan dengan sebuah akidah itu keyakinan bahwa kita itu ada beberapa yang harus kita pahami. Itu agama mengatur, semua agama juga mengatur yang seperti itu. Kepada siapapun manusianya, kepada siapapun orangnya, baik itu agama, suku, bahasa, ras dan golongannya itu berbeda. Selagi itu memang sama-sama manusia, artinya itu makhluknya Sang Pencipta. Itu adalah makhluknya Tuhan, itu adalah makhluknya Allah. Artinya sama. Sesama manusia kita ini derajatnya sama. Kita derajatnya sama. Karena sama inilah kita harus saling menghormati,
saling menjaga gitu Pak ya. Kita harus saling menghormati, saling mengayomi, saling menjaga. Ini karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, ini bagian daripada perintahnya agama. Kalaupun kita tidak seperti itu, kita tidak bisa mengayomi, kita tidak bisa menghormati, artinya kita bertentangan dengan agama kita sendiri. Nah, ini perlu pemahaman, ini perlu pemahaman. Luar biasa sekali, jawaban sangat edukatif sekali. Terima kasih Pak jawabannya. Sama-sama. Lantas ini kan tentu selama membangun ini Pak ya, ada ya pasti ada prestasi, apa sih Pak prestasi yang sudah dicapai dari yayasan yang sudah Ya. apa ini Pak? Ya. Kalau berbicara prestasi sebenarnya itu bukan menjadi sebuah tujuan awal saya, dan saya nggak berani mengatakan bahwa saya sendiri mendirikan pesantren, saya nggak berani. Saya dan kawan-kawan, karena memang yang peran di sini memang banyak. Jadi kita nggak bisa, dan saya pun nggak bisa mengklaim bahwa saya yang punya, karena ternyata yang hadir di dalamnya juga banyak. Kalau mengenai prestasi itu bukanlah menjadi tujuan atau misi awal berdirinya Al-Falah Husada ini. Karena prinsip saya itu adalah ya walaupun kalau kita lihat prestasi dari anak-anak baik yang formal ataupun non formal, yang di SMP, yang di SMA, ya bersyukur dengan semangat bersama pengelola-pengelola yang ada di dalamnya. Ya, beberapa anak-anak kita ini ada yang bisa masuk, ya membawa Tanjung Serupa lah, dan membawa Al-Falah ini tadi ya baik kecamatan, kabupaten. Ada beberapa yang juga sudah masuk ke provinsi gitu. Tetapi tujuan saya itu bukanlah menjadi cita-cita yang paling awal, paling dasar, bukan prestasi, hal-hal yang itu sisi lain dari motivasi anak-anak, Tapi prinsip saya adalah bagaimana menciptakan anak-anak ini, ya anak didik ini, generasi penerus yang akan datang ini, ya nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Ketika pulang kumpul dengan keluarga, dia itu mampu membangun kampungnya masing-masing, membangun lingkungannya masing-masing. Kalau bisa bikin ketenangan, jangan bikin kesusahan. Itu aja lah. Kalau bisa harus menyelesaikan masalah, jangan menjadikan sebuah masalah. Ya, itu luar biasa sekali. Sangat inspiratif sekali, beliau ini begitu humble sekali. Ya Pak, saya juga agak penasaran gitu Pak. Biasanya kan kalau membangun sebuah pondok pesantren itu kan identik dengan nama-nama seperti kalau sederajat dengan SD itu kan ada MI, kalau sederajat dengan SMP itu ada MTS, kalau sederajat dengan SMA itu ada MA. Kenapa sih Pak memilih SMP gitu yang sifatnya umum, memilih SMA yang sifatnya umum gitu loh? Biasanya kan kalau pondok itu identik dengan Pak. Gimana? Ya kalau kita lihat secara umum memang seperti itu ya. Di beberapa tempat, beberapa daerah memang pondok pesantren non formal, yang formalnya nanti MI, MTS ataupun aliyah. Ya itu bagus. Kalaupun ada pondok pesantren yang formalnya itu MI, MTS dan aliyah, itu sangat bagus dan saya sangat mendukung. Karena bagi saya begini, ya saya masih ingat guru-guru pendahulu saya itu selalu membukakan sejarah. Dahulu leluhur kita ataupun ya guru-guru kita terdahulu itu ketika mengenalkan sesuatu ya kita harus memahami keadaan yang ada di sekitar. Disesuaikanlah dengan yang ada di sekitar. Jadi karena di kampung Tanjung Serupa ini ya itu tadi, kita ini nggak mayoritas. Kita ini hidup berdampingan dengan suku yang lain, dengan agama yang lain. Jadi kita harus paham bahwa situasinya juga itu harus kita sesuaikan tanpa itu bertentangan dengan ajaran atau norma-norma akidah kita masing-masing, tanpa bertentangan. Nah, karena situasi yang seperti itu di Tanjung Serupa ini bukan mayoritas, kemudian kita juga duduk berdampingan dengan suku yang lain, dengan agama yang lain, kemudian kita harus menciptakan ketenangan, kita harus menciptakan kerukunan. Jadi kita harus bisa masuk di dalamnya. Nah, menurut saya, kalaupun saya di Al-Falah Husada dengan keberadaan lingkungan yang seperti itu, saya masih berpegang dengan
dahulu saya ketika masih muda yang tertutup, kemudian saya ini apa ya, ya yang menurut saya ini yang paling benar kan dulu seperti itu. Nah ini ya bisa menghambat dengan perjalanan misi daripada Al-Falah Husada ini untuk menjadi bagian menyempurnakan lingkungan yang ada di sekitar. Maka SMP, SMA setelah pertimbangan-pertimbangan, kemudian kita minta masukan dari kawan-kawan, dari orang tua sepuh yang ada di Tanjung Surupa ini. Itulah yang memberanikan diri saya dan kawan-kawan Al-Falah Husada. Kita pondok pesantren, tetapi kita buka formalnya SMP dan SMA. Mengapa? Ya, karena lingkungan kita yang seperti ini, dengan keberagaman yang seperti ini, keberadaan Al-Falah Husada dan semua yang ada di dalamnya ini harus bisa menjadi bagian daripada lingkungan yang ada di sini. Luar biasa sekali. Terus ini Pak, pesan apa sih yang selalu Abah tekankan kepada anak-anak pondok ataupun anak Abah sendiri? Ya, ya kesempatan ketika itu sudah terlihat di depan itu tidak mungkin bisa diulang lagi, karena waktu juga, putaran waktu juga arahnya ke depan, putaran waktu tidak belakang. Jadi saya selalu berpesan kepada baik pribadi keluarga saya dan juga kepada anak-anak didik saya, manfaatkan waktu yang ada, kemudian kita harus punya keyakinan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka sedikit seumpama saya mencuplik, Ya. makana lahu khairun min amsihi wa bihud dunya wal akhirah. Jadi ada syair, ada sebuah kaidah mengatakan ketika hari ini lebih baik dibanding hari yang telah kita lewati, maka kita akan menjadi orang yang untung dunia dan akhirat. Artinya apa? Masa lalu yang telah kita lewati, kemudian masa yang akan kita hadapi ini harus lebih baik daripada yang telah kita lewati. Itu sering saya sampaikan kepada anak-anak. Jadi kita semakin hari, semakin minggu, bulan dan tahun, kita harus menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu saya mengatakan seperti itu. Lalu kalau kepada anak sendiri itu bagaimana? Apa pesan apa yang selalu Abah ini, atau kebiasaan apa sih apa selalu apa ajarkan pada anak Abah sendiri? Ya karena guruan ya. Karena guru itu yang paling utama, yang nomor satu adalah orang tua. Jadi kalaupun kita mensekolahkan anak, itu adalah bagian lain daripada orang tua yang tidak mampu, tidak bisa untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang guru. Guru yang paling utama adalah tua. Nah, saya sering menanamkan kepada anak-anak ini adalah komitmen bertanggung jawab. Jadi selalu saya tanamkan sifat tanggung jawab, kemudian ketika mendapatkan kepercayaan dari orang tua itu harus selalu bisa memegang tanggung jawab itu, terutama ya belajar, karena yang kita wariskan kepada anak ini yang paling bisa kita harapkan adalah ilmu. Kalaupun harta, anak kita atau kita tidak bisa membawa harta itu untuk kebaikan, justru itu akan menjerumuskan. Nah, kalau ilmu sudah pasti. Jadi kita wariskan, saya mewariskan kepada anak-anak itu ilmu pengetahuan untuk keluarga, ya jangan lepas-lepas lah untuk selalu belajar. Luar biasa sekali. Mengutip dari apa tadi, bahwa pendidikan itu dimulai dari keluarga. Ya. Terus ini Pak, bagaimana sih Pak? Kan ini apa namanya, ada sebuah pondok, sebuah kampung gitu bayar. Pasti kan itu terkait apa namanya, secara tidak langsung ataupun langsung kan pasti ada kaitan dengan pemerintah di kampung itu. Oh iya. Apa? Bagaimana sih Pak kepedulian atau peran kepala kampung ini terhadap kemajuan atau perkembangan Yayasan Al-Falah Husada ini Pak? Ya. Jadi apapun lembaganya, terlebih lembaga pendidikan, kalau di Al-Falah Husada ini kan ada lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan keagamaan. Apapun lembaganya
itu yang jelas tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa berkembang, dan tidak akan bisa maju tanpa adanya kebersamaan. Tidak bisa jalan sendiri. Nah, peran daripada pondok pesantren yang ada di kampung itu tidak mungkin akan jalan tanpa peran daripada lingkungan dan juga aparatur kampung. Itu sangat dibutuhkan. Selama ini ya perkembangan pondok pesantren Al-Falah Husada ini ya nggak lepas dari peranan aparatur kampung, nggak lepas dari peranan kepala kampung dan juga lingkungan yang ada di sekitar. Jadi keberadaan Al-Falah Husada sekian tahun yang seperti ini kerja bareng-bareng, kerjasama dari berbagai pihak, dari masyarakatnya, khususnya dari aparat kampung, dari kepala kampung, semua bersinergi jadi satu. Bagaimana Al-Falah Husada ini bisa mengangkat daripada Tanjung Serupa itu sendiri. Jadi pesan sih Pak, kan di era digital ini banyak banyak sih pengguna media sosial yang menggunakannya tidak bijak dulu Pak, terutama anak muda ini Pak. Apa sih Pak pesan moral yang bisa Anda sampaikan untuk anak muda yang menggunakan media sosial ini Pak? Ya, ini menjadi problem kita bersama. Problem kita bersama di era yang serba digital seperti ini bagi saya selaku pendidik yang berada di dunia pendidikan ini sangat menjadi problem menjadi problem generasi-generasi yang sekarang ini. Yang kita tahu di media sosial ini kan luar biasa. Sekarang kita mengakses dari tempat kita ini sangat mudah, akses informasi itu sangat mudah sekali. Dan ketika kita ini mengakses informasi di era digital ini, kemudian kita tidak diawali, tidak didasari dengan kehati-hatian, maka kita selalu disuguhkan dengan informasi-informasi yang hoax ataupun istilahnya menjerumuskan lah. Jadi pesan saya kepada bukan hanya pemuda, kepada kita semua di era yang digital ini, kita harus aktif. Dalam arti aktif itu kita harus berperan di dalam dunia digital ini. Kita suguhkan dengan hal-hal yang positif, dengan sumber-sumber informasi yang bagus, kemudian edukasi, motivasi, itu penting. Dan kita kuasailah dunia internet digital ini, kita kuasai dengan hal-hal yang positif. Ketika tidak kita isi dengan yang positif, maka yang isi adalah orang-orang yang negatif. Ya, jadi digital yang negatif, maka kita harus lawan dengan sebaliknya. Ketika ada yang negatif, maka kita suguhkan yang positif. Jadi era yang sekarang ini tidak bisa kita ingkari lagi, tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa memang keberadaan kita ini sudah tidak bisa lepas dari dunia digital. Kita harus masuk di dalamnya, kita harus aktif di dalamnya, insya Allah. Karena juga ini sudah dunia digital, kalau kita berperan aktif, kita bisa memanfaatkan, maka akan menjadi hal-hal yang positif. Biasa sekali Pak. Ya, di era digital ini, ketika ini Pak, bagaimana sih Pak mengubah pola pikir atau mindset masyarakat ini kan? Sekarang ini yang saya lihat itu banyak. Kadang-kadang orang tua ini kurang semangat gitu loh Pak, masih motivasi kan untuk belajar. Jadi motivasi belajar anak itu sendiri kurang gitu, lemah gitu Pak. Iya. Nah, ini bagi saya juga menjadi problem dari awal seperti itu. Jadi secara umum lah sebenarnya, secara umum dimanapun tempatnya. Kalau kita berbicara di lingkungan kita, masyarakat kita, masih banyak yang terjadi yang seperti itu. Jadi bagaimana anak-anak kita, generasi kita ini menjadi generasi yang bisa mengambil tali estafet untuk generasi yang akan datang. Jadi kita harus menumbuhkan orang tua ini bahwa anak-anak kita inilah yang akan menggantikan posisi kita di masa yang akan datang. Maka karena anak-anak kita ini yang akan menggantikan posisi kita harus persiapkan dari diri. Kita harus persiapkan dari awal.
Dan juga menurut saya keberhasilan dari orang tua itu ketika anak kita itu ya minimal sepadan, kalaupun di atasnya orang tua, berarti kita ini menjadi orang tua yang berhasil karena kita menciptakan generasi atau mengarahkan anak-anak kita di dunia ilmu pengetahuan mampu di atas kedua orang tua, berarti orang tua itu adalah orang tua yang berhasil. Nah, ini menjadi tolak ukur bagi saya, bagi kita semua lah. Jadi itulah mindset dari pendidikan, bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kita semua. Jangan sampai anak-anak kita itu putus sekolah, itu bahaya. Ya. Oke. Demikianlah perbincangan saya dengan narasumber Tripod 68. Informatif, edukatif, inspiratif. Luar. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Semoga perbincangan saya dengan Abah Zainal Ma'arif dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi